Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kematian, menciptakan yang namanya kehidupan itu adalah liyabluwakum, agar kita diuji. Jadi memang dunia ini seperti itulah ya, darul ibtilah. Nah, buat kita di dalam ujian itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah panduannya untuk kita. Ujiannya apapun yang ditimpakan dalam kehidupan kita, entah itu diuji dengan rasa sakit atau diuji dengan rasa bahagia, karena bahagia juga adalah sebuah ujian, kesenangan juga adalah sebuah ujian buat kita semuanya. Ini jangan sampai kita lepas dari dua hal, yaitu kita menjadi seorang hamba dan kita menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Karena itu sebenarnya yang menjadi pokoknya ya, menjadi pokok dari ujian kehidupan kita itu. Kita tidak masalah sebenarnya diuji dengan cara apapun oleh Allah. Entah itu diuji tadi dengan cara yang senang atau diuji dengan cara kesedihan. Selama kita tetap bisa menjadi seorang hamba, disinilah ya insya Allah kita disebut sebagai orang yang berhasil. Nah, maka untuk itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka perjalanan kita menjadi seorang hamba ini, ya tadi itu ya, onak dan durinya itu senantiasa ada. Dan kadang-kadang kita sampai di satu titik. Di satu titik yang kita jadikan sebuah judul kita malam hari ini. Tatkala kita memperbaiki diri kita, tatkala kita berjalan menuju Allah, tatkala kita melanjutkan kehidupan kita, kerap kali kita merasa sendirian. Kerap kali ada satu momen di mana kita sudah tidak bisa lagi bicara sama orang lain, gitu ya. Kita sudah tidak mampu lagi untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain tentang apa yang sedang dirasakan, tentang apa yang sedang dihadapi. Lalu banyak hal yang akhirnya terjadi ketika kita sampai di titik itu. Ada orang-orang yang nauzubillah min dalik, itu mudah-mudahan bukan kita, ketika ada di titik kesendirian seperti itu, merasa sendirian, merasa bahwa dunia meninggalkannya, merasa bahwa orang-orang itu sudah tidak lagi bisa mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya, lalu dia mencari kesenangan-kesenangan yang semu. Misalnya dia pergilah ke satu tempat ya, dengan hiruk pikuk, dengan hingar-bingarnya, mencari kebahagiaannya gitu. Melepaskan rasa sendiriannya itu, melepaskan rasa sepinya itu dalam perjalanannya yang dia juga nggak ngerti, orang lain juga dirasa tidak mengerti perjalanannya itu. Atau mungkin juga wa nauzubillahi min dalik, akhirnya ada orang-orang yang terjebaklah dia ke dalam sebuah rasa yang mungkin sudah dekat sampai kepada stres atau bahkan mungkin masuk ke stres ya. Akhirnya kemudian juga memakai misalnya ya nauzubillah min dalik, narkoba, obat-obatan terlarang dan seterusnya dan seterusnya. Banyak memang orang-orang yang seperti itu ada. Kita bisa melihatnya juga dan kita mungkin sering juga berhadapan dengan orang-orang itu, bahkan mungkin kita pun pernah merasakan hal yang semacam itu. Artinya dalam perasaan sendiri itu, di mana kita melihat di depan kita gelap, di belakang kita juga gelap, di kanan dan di kiri kita juga sudah nggak ada lagi yang rasanya kita mau berpegang kemanapun sulit begitu. Dan terlebih lagi ada sebuah rasa di mana orang lain juga rasanya tidak memahami gitu. Jadi perasaannya mau kita cerita kepada siapapun terasa menjadi sia-sia. Nah untuk itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bekal juga untuk kita menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Maka kita berikan judul tak perlu merasa sendiri. Karena dalam perjalanan kita sebagai seorang hamba di dunia ini dengan berbagai hal tadi, latar belakangnya yang mungkin ya, tidak jauh dari kehidupan kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hal yang kalau kita pahami ini kita akan sejuk menghadapi kehidupan kita. Kita akan terhindar tuh dari perasaan kita sendirian, kita akan terhindar dari perasaan kita mentok tadi sana sini dan merasa orang lain nggak paham terhadap kita begitu ya, merasa tidak ada lagi yang memperhatikan kita, merasa tidak berharga diri kita ini. Ada satu ayat yang masya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikannya untuk kita semuanya. Ayatnya pendek tapi maknanya panjang luar biasa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala wa kana Allahu ala kulli syai'in raqibah. Ini ayatnya pendek ya. Ini ayatnya pendek.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Artinya apa? Kurang lebih kalau dimaknakan seperti ini. Kalau diartikan ya, dialah Allah dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Pendek ya ayatnya ini. Tapi ini kalau kita sadari, kalau seseorang menyadari ayat ini, kira-kira pertanyaannya, patut nggak kita merasa sendiri? Ada nggak sebenarnya perasaan kita tuh betul-betul sendiri? Rasanya tidak ada ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini disampaikan wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Dan sesungguhnya adalah Allah itu maha mengawasi segala sesuatu. Kita tuh termasuk sesuatu yang dimaksudkan oleh Allah di sana. Diawasi terus sama Allah, dilihat terus sama Allah. Meskipun memang mungkin kenyataannya betul bahwa kita ditinggalkan oleh orang-orang. Atau mungkin kita meninggalkan orang-orang mungkin ya karena ingin menyelamatkan diri kita. Mungkin betul gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi kita. Dan konsekuensinya kalau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kan kita ini diperhatikan terus sama Allah. Allah tuh nggak pernah berarti tidak memperhatikan kita, nggak pernah meninggalkan kita sendirian. Nah, di dalam ayat ini menjadi sangat menarik, Ibu dan Bapak rahimahullah, karena ayat ini di kalimat ujungnya, nah kita bisa melihat ada raqibah. Ala kulli syai'in raqibah. Dan Allah itu maha mengawasi segala sesuatu. Mengawasi segala sesuatu. Yang kalau dalam bahasa ayatnya itu adalah ar-raqib. Ar-raqib. Nah, kalau kita bicara tentang Allah itu ar-raqib, maka tampaknya ada satu hal yang langsung ada hubungannya dengan kehidupan kita yang kata Ibnu Qayyim, salah satu kitab sebenarnya ya, salah satu kitab yang kita jadikan referensi dan terus akan kita pelajari, yaitu satu kitab yang judulnya Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim itu, kata beliau, kita harus memahami ada satu persinggahan, yang persinggahan ini jika seorang hamba masuk ke persinggahan itu, berteduh di persinggahan itu, maka dia akan menjadi dirinya itu lebih tenang lagi. Dia akan sampai ke sebuah perjalanan menuju Allah. Dia akan sampai kepada sebuah perjalanan di mana dia akan semakin kokoh menjalani kehidupannya. Kenapa ya? Karena dia dekat dengan Allah. Karena kalau seseorang itu sudah dekat dengan Allah, seseorang itu sudah dicintai oleh Allah ya, akan lebih mudah lagi hidupnya. Tapi perlu perjalanan panjang. Perlu sebuah proses yang begitu sangat luar biasa sekali. Nah, salah satunya kita harus mampir, kata beliau, di sebuah tempat yang namanya muraqabah. Yang muraqabah ini disampaikan oleh beliau yang tadi ada hubungannya dengan ayat itu, merasa diawasi. Ya. Muraqabah itu sebagai persinggahan hati seorang hamba untuk menjalani kehidupan yang memang tidak mudah ini. Untuk menjalani ujian yang kerap kali membuat kita merasa sendiri ini. Agar kita bisa sembuh dari luka-luka kehidupan kita. Agar kita bisa mendamaikan diri kita dengan sebuah hiruk pikuk yang begitu sangat luar biasa. Ujian-ujian yang menerpa dalam kehidupan kita. Kita perlu singgah di sebuah tempat singgah yang namanya muraqabah. Hati seorang hamba harus sampai kepada persinggahan ini. Apa itu muraqabah? Yang Masya Allah, Ibnu Qayyim kemudian menyampaikan yang namanya muraqabah itu, yang tadi akan membuat kita merasa tidak sendiri itu, yaitu pengetahuan. Ya, awalnya berarti dari pengetahuan. Memang agama ini, Ibu dan Bapak, agama ini tidak bisa kita pahami kecuali dengan ilmu. Ya, jadi ilmu itu sangat sangat luar biasa posisinya di dalam agama kita. Ya, betul-betul kita ini harus mempelajari agama ini dengan baik. Karena kata Ibnu Qayyim saja ketika bicara tentang muraqabah itu awalnya tuh ilmu, pengetahuan. Jadi dari sini saja ya kita coba penggal dulu satu kalimat per satu kalimatnya. Ketika kita bicara tentang pengetahuan, eh, pada saat yang sama ketika kita membaca tadi tuh kalimat pengetahuan itu, pada saat yang sama kita bisa menyimpulkan sementara, ya. Bukan kesimpulan secara utuhnya terlebih dahulu, kesimpulan sementara. Bisa jadi kenapa kemudian ada orang yang merasa sendiri itu, ada satu hal yang belum diketahui pasti. Ada satu hal yang belum diketahui atau ilmunya belum sampai kepada orang tersebut. Sesuatu cara, suatu ilmu
Yang ilmu itu akan membuat dia tidak akan pernah merasa sendirian sampai kapanpun. Ya, pengetahuan. Ya, pengetahuan seorang hamba. Dikatakan lagi, ini memang luar biasa ya kalau kita mempelajari kitab-kitab Tazkiyatun Nufus itu, Ibu Bapak, cara kita mempelajarinya tuh bahkan sampai harus per kata tuh Pak Bu. Jadi bukan hanya Al-Quran yang kita pelajari per kata itu ya, karena maknanya dalam. Kalau Al-Quran memang kitab yang begitu sangat mulia. Kalimat-kalimat ulama, tulisan-tulisan para ulama, terutama ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang dibimbing oleh Allah, ulama-ulama yang begitu ikhlas hatinya, ya, ilmunya begitu sangat mendalam, itu perlu kita baca tuh bukan hanya sekedar baca begitu. Kita maknai per kalimatnya. Nah, ini termasuk juga kalimatnya Ibnu Qayyim ini setelah beliau mengatakan pengetahuan disambung dengan seorang hamba. Seorang hamba, pengetahuan seorang hamba. Masya Allah, kalimat ini mengingatkan kita, sekaligus langsung mengingatkan kita. Kita ini seorang hamba. Yang ketika kita mengingat diri kita sebagai seorang hamba itu, berarti kan kita ini diciptakan. Kemudian kita juga punya Tuhan. Ya, kalau hamba kan pasti punya Tuhan, Bu. Punya Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa majikan kita itu? Ya Allah. Gitu ya. Nah, maka kemudian seorang hamba ini harus tahu, harus kenal kepada majikannya itu. Harus makrifat kepada Allah yang menjadi tuannya, yang menjadi penciptanya, yang menjadi sesuatu yang dia menghambakan dirinya secara utuh kepadanya. Pengetahuan seorang hamba yang secara terus-menerus. Ini mengingatkan kepada kita bahwa memang kalau kita ya ingin sampai kepada sebuah proses lebih dekat lagi dengan Allah, yang dengan proses lebih dekat ini, yang dengan kedekatan kita kepada Allah ini akan membuat kita lebih tenang, itu lebih tentram, itu perlu sebuah usaha terus-menerus. Yang artinya mengingatkan kita memang naik turun nih ikhtiar kita ini, upaya kita ini naik turun. Kadang-kadang satu saat kita merasa ya cukup bersama dengan Allah. Tapi tidak 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 jarang juga kita merasakan tetap kita butuh makhluk. Tetap kita butuh dunia kadang-kadang. Kita tetap merasakan hal yang semacam itu juga. Maka untuk itu perlu upaya yang terus-menerus. Ilmu yang terus-menerus disampaikan. Ilmu yang terus-menerus diulang-ulang, diingatkan kepada kita. Masya Allah. Nah, inilah ya, makanya kalau kita ingin mendidik jiwa kita ini, mendidik hati kita ini terus-menerus, harus dilakukan terus-menerus. Jangan bosan untuk terus mengingatkan diri kita, mendidik diri kita, ya, mendidik diri kita sampai kemudian, masya Allah, targetnya itu timbul keyakinan dari proses yang diulang-ulang itu, ilmu yang terus dimutabaah, dimurojaah itu ya. Ilmu yang betul-betul terus diulang-ulang, difahami, digali lagi, kita akan menemukan banyak pemahaman, yang pemahaman itu akan menyampaikan kita kepada keyakinan. Keyakinan. Nah, keyakinan seperti apa kalau dalam hal muraqabah itu? Yaitu keyakinan bahwa Allah itu mengetahui. Allah itu mengetahui. Ini ada hubungannya dengan apa? Dengan pengetahuannya Allah. Ya. Allah itu mengetahui. Masya Allah, ini kalimat mengetahui itu, Ibu dan Bapak, sangat berharga. Dan ini menjadi pintu masuk agar kita tidak pernah merasa sendirian dalam menjalani kehidupan kita. Kadang-kadang orang itu merasa sendirian itu karena dia menganggap Allah nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya, nggak paham. Mungkin dia menganggap, ya, nauzubillah min dalik, ya, Allah itu seperti makhluk gitu ya. Nauzubillah min dalik. Itu tentunya juga sudah penyimpangan akidah. Ya, mungkin karena dia sering menghadapi makhluk yang tidak memahami dirinya, tidak tahu terhadap apa yang sedang terjadi. Tapi dia lupa bahwa Allah itu mengetahui, senantiasa tahu. Orang lain bisa tidak paham tentang perasaan dirinya, tentang yang batinnya, di dalam batinnya itu sedang berkecamuk rasa apa. Bisa jadi orang lain memang nggak paham. Betul, bisa jadi. Karena kita memang terbatas, manusia itu terbatas. Kita tuh nggak bisa menyelam ke hati orang. Kita tuh nggak bisa paham, kecuali orang itu cerita. Nggak bisa paham. Kadang-kadang dia cerita juga kitanya nggak paham. Kadang-kadang nggak tahu kita jalan keluarnya. Tapi
Kalau kita tadi terus-menerus mengenali Allah, terus-menerus kita mendekat kepada Allah, menambah ilmu kita tentang Allah sampai yakin bahwa Allah itu mengetahui kita. Allah tahu zahirnya kita, susunan tulangnya kita, susunan kulitnya kita, sarafnya kita. Allah tuh tahu, makanya Allah urus. Kalau Allah nggak tahu, manauzubillah min dzalik, subhanallah. Allah maha suci tentang ketidaktahuan, Allah itu maha tahu. Kalau Allah luput sedikit saja kan, pengetahuannya tentang kulit kita, ya Allah. Mungkin kulit kita terkelupas, mungkin kulit kita mati. Tapi karena Allah tahu yang zahir, Allah senantiasa mengurus kita. Tahu sekali. Dan termasuk juga Allah mengetahui yang batinnya kita. Perasaan kita kan abstrak, perasaan itu. Sulit ya untuk kita menggambarkan perasaan itu. Ya, saya sedang tadi karena baru sampai mau maghrib ke rumah, itu capek, kecapean gitu ya. Ya, zahirnya kopi gitu ya. Tapi kan rasa nikmatnya nggak bisa digambarkan. Rasa enaknya, racikannya, segernya tuh nggak bisa digambarkan. Saya sulit untuk ceritanya. Itu masalahnya masalah batin gitu ya, masalah batin. Nah, tapi Allah itu tahu. Allah tahu apa yang sedang saya rasakan tuh tahu. Nah, ini pintu masuknya. Ini pintu masuknya. Dan kalau kita bisa sampai ke sana, kita akan sampai kepada pengetahuan yang namanya muraqabah itu. Kita tuh senantiasa diawasi oleh Allah yang mengetahui yang zahir kita. Allah yang mengetahui yang batin kita. Jadi Allah tuh mengawasinya tuh bukan hanya gerak-geriknya kita, bukan hanya gerakan tangannya kita, tapi juga perasaan hati kita Allah tahu. Allah mengawasi hati kita yang sedang mungkin ada persoalan, mungkin sedang sedih, mungkin sedang sesak, mungkin sedang banyak-banyak himpitan-himpitan. Allah ngerti tentang itu semuanya. Allah tuh tahu soal itu semuanya. Maka kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, beliau menyampaikan yang namanya muraqabah itu hasil pengetahuan. Tuh, lagi-lagi ya, hasil pengetahuan. Maka pintu masuknya memang benar ilmu. Hasil pengetahuan. Pengetahuan bahwa Allah itu mengawasi. Ya, Allah tuh mengawasi dan melihat, mendengar perkataannya, melihat amalnya setiap waktu dan dimanapun. Ini saja sudah sangat luar biasa tuh, Ibu Bapak ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu melihat amalnya di setiap waktu dan dimanapun. Ini kan mengingatkan kepada kita semuanya. Ya. Kalau kita tanya secara jujur, apa yang menyebabkan kita sakit hati? Kira-kira apa jawabannya? Nah, biasanya kan ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan, kita berharap ada feedback, ada respon, ya, ada respon, ada umpan balik, ya kita kita merespon, ada apa namanya kita mengumpan, ada respon ya, ada respon dari orang lain. Kita berharapnya responnya baik. Ya, kita melakukan sesuatu kebaikan, ya mudah-mudahan orang lain pengennya sih melakukan kebaikan juga pada kita kan. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Nah, mulai kita sakit hati. Mulai kita sakit hati. Kita sudah senyum, berbuat baik sama orang. Ternyata kita malah dizalimi. Kita malah kemudian kena sebuah fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia, bukan fitnah dalam bahasa Arab, beda ya. Kalau fitnah dalam bahasa Arab ujian. Tapi ini fitnah benar gitu ya. Berita-berita bohong atau sebuah tuduhan-tuduhan pada kita. Kita mulai sakit hati. Kita kemudian mulai merasa, waduh, rasanya kemarin saya berbuat baik sama dia tuh nggak ada maknanya lah, gitu ya. Mulai kita merasa kecewa. Nah, padahal kalau kita bicara tentang muraqabah itu, Allah itu mengetahui juga amal kita. Allah itu mengetahui amal kita dan itu pasti akan dilihat oleh Allah. Kebaikan kita itu pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kita lanjutkan lagi tuh kalimatnya kata Ibnu Qayyim, mengetahui hembusan nafas kita. Tidak sedetik pun lolos dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh senantiasa memperhatikan kita. Ya orang tadi bisa jadi salah. Orang bisa jadi responnya itu tidak sesuai dengan harapannya kita. Tapi Allah itu senantiasa memperhatikan kita. Nah, kalau kita sudah punya perasaan yang seperti itu, itulah yang disebut dengan muraqabah. Kira-kira hatinya akan lapang atau tidak ya, Pak, Bu, teman-teman? Rasanya lapang ya. Karena dia mengetahui, biarinlah orang lain berbuat,
membalas kebaikan saya dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Biarkan saja. Toh Allah mengetahui perasaan saya. Allah mengetahui apa yang saya lakukan. Allah mengetahui juga apa yang dia lakukan, yang mereka lakukan. Tenang, kita kembalikan saja sama Allah. Allah Ar-Raqib, kembalikan sama Allah. Allah telah menguasai kita. Allah tuh tidak sedetik pun lolos perhatiannya itu kepada kita. Kalau kita kan kadang-kadang multitaskingnya tuh membuat kita jadi tidak konsentrasi ya. Kadang-kadang kita lagi termasuk lagi, ya mudah-mudahan enggak sih malam ini gitu ya. Kita lagi bermajelis seperti ini saja kan kita melakukan banyak hal juga ya. Masya Allah. Jangan tersindir, nggak apa-apa, lanjutkan aja, silakan. Nah ini mengingatkan kepada kita sehingga fokus kita berkurang. Tapi Allah tidak seperti itu. Meskipun banyak makhluk yang harus diurus. Meskipun banyak tuh, bukan hanya kita kan, bukan hanya manusia bahkan. Ada binatang, ada tumbuhan, ada angin, ada hujan yang barusan tuh. Ya, sekarang juga masih hujan. Tadi sepanjang jalan dari pondoknya anak saya juga kehujanan gitu, Masya Allah. Itu makhluk Allah. Itu sesuatu yang terus diurus oleh Allah, diperhatikan sama Allah. Allah tahu tuh berapa berapa liter yang tadi turun itu Allah tahu begitu ya. Berapa berapa banyak tuh Allah tahu. Berapa banyak cacing yang kena sama airnya itu Allah tahu gitu. Berapa banyak nanti tunas yang tumbuh selepas hujan itu Allah tahu. Kenapa? Karena Allah mengawasi senantiasa. Masya Allah. Ya, ini muraqabah ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sehingga yang disebut dengan muraqabah itu pada puncaknya, pada ujungnya adalah seorang ibadah hatinya seorang hamba, ubudiyahnya seorang hamba yang dia memahami, yang dia kemudian berinteraksi dengan asma Allah, Ar-Raqib, Al-Hafiz, Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Ada berapa asma? Masya Allah. Ada berapa nama ini? Masya Allah. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sekaligus. Ya, jadi muraqabah itu merangkum pengetahuan kita tentang 5 nama Allah sekaligus. Ar-Raqib, apa itu Ar-Raqib? Yang tadi yang sangat, yang maha mengawasi kita. Kemudian Al-Hafiz, yang maha menjaga kita. Al-Alim, yang maha mengetahui. As-Sami' Al-Basir, yang maha melihat dan yang maha mendengar. Ya, Masya Allah. As-Sami Al-Basir. Masya Allah. Nah ini pengetahuan ini akan sampai kita kepada sebuah eh, tadi persinggahan muraqabah itu. Kita merasa ya, diawasi oleh Allah, diurus oleh Allah, diketahui oleh Allah berbagai kondisinya kita, didengarkan oleh Allah, dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mengantarkan kita pada yang namanya seorang yang muraqabah tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak akan pernah merasa sendirian kalau kita paham seperti ini ya. Ya gimana kita merasa sendirian, kita diawasi terus, diurus terus, dan banyak buktinya ya. Hari ini kita diurus juga, sedang diurus oleh Allah, dan Allah tahu juga tentang segala halnya. Masya Allah. Nah, kemudian juga ini untuk menguatkan, ada beberapa ayat yang menguatkan kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-1 ini juga disampaikan ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu Maha mengawasi kamu sekalian, kata Allah. Ini dikuatkan tuh di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa ini kan surat awalnya tentang pernikahan. Ayat-ayat tentang pernikahan tuh di awal-awal itu. Ini mengingatkan kepada kita mungkin ya kalau kita tadaburi, bukan bagian tafsir sih, tapi ini bagian tadaburnya kita. Mentadaburi memang banyak persoalan kadang-kadang di keluarga kita. Kalau kita nggak ingat, innallaha kana 'alaikum raqiba, hancur keluarga kita. Rusak keluarga kita. Termasuk kitanya akan rusak juga di keluarga. Ya, ketika kita menghadapi pasangan kita, ketika kita menghadapi anak kita, ketika kita menghadapi masa depan kita di keluarga, mungkin kita akan banyak sekali kekhawatirannya ketika kita bicara tentang keluarga kita. Tapi langsung tuh diperkenalkan di ayat pertamanya itu kata Allah di ujung kan, di ujung ya. Lalu di ujung ayat ke-1 itu Allah berfirman, innallaha kana 'alaikum raqibah. Bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengawasi kamu sekalian. Masya Allah.
kita sudah menjalin sebuah hubungan keluarga atas nama Allah, tas'aluna bihi wal arham, itu Allah mengawasi kita. Nah, ini saja sebenarnya sudah menjadi sebuah hal tuh, solusi ya. Jadi kalau kita ada persoalan-persoalan di keluarga, kembalikan dulu kepada Allah Ar-Raqib itu. Allah tuh mengawasi. Maka kemudian kita akan terjaga, kita tidak akan sewenang-wenang juga begitu ya kalau dalam konteks keluarganya. Dan kita juga tidak akan merasa stres untuk mengelola keluarga kita itu. Kenapa? Karena kita senantiasa diawasi sama Allah. Kita senantiasa akan ditemui, akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab dikuatkan lagi wa kana Allah ala kulli syai'in raqibah, dan adalah Allah yang Maha mengawasi segala sesuatu, termasuk tadi ya. Ya, sesuatu itu ya termasuk kita. Termasuk kita, Masya Allah. Baik, nah ini ayat-ayat tentang Ar-Raqib. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, itu disampaikan juga oleh Allah, Masya Allah, ini sangat kuat sekali ayatnya, mengingatkan kita tentang banyak hal. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, huwallazi khalaqas samawati wal ardu fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit. Dia yang menciptakan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Itu termasuk tadi itu, ya, air hujan yang masuk meresap ke dalam bumi, segala macam, ada kotoran, ada batu mungkin ya, ada pasir mungkin yang masuk ke dalam bumi, itu Allah tuh tahu semuanya. Dan apa yang keluar, tunas-tunas yang tumbuh, mungkin hewan-hewan yang keluar dari dalam tanah, Allah tahu semuanya. Allah tahu. Ingat bahwa tadi kalau kita bicara tentang muraqabah itu salah satu porosnya adalah mengetahui Allah itu Al-Alim. Memahami bahwa Allah itu Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi, gitu ya. Nah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ini, yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya kata Allah, Dia bersamamu di mana saja engkau berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Nah, ini ayat-ayat yang menguatkan kita ya, bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita, senantiasa menjaga kita, senantiasa mengurus kita, senantiasa mendengarkan kita, senantiasa melihat kita, dan mengetahui apapun yang kita lakukan. Nah, maka kemudian kita coba untuk mengkerucutkan, inilah yang kita bisa ambil makna Ar-Raqib. Allah Ar-Raqib itu adalah Allah, zat yang maha mengetahui segala yang tersembunyi di dalam dada manusia, dalam hati manusia. Ya, ini Allah maha mengetahui apa yang terjadi di dalam hati kita. Sedih kita, bahagianya kita, Allah tahu. Kemudian juga Allah tuh mengawasi apa yang diusahakan oleh setiap diri manusia. Kita sedang berikhtiar, kita sedang melakukan sesuatu, mungkin yang sedang sakit, berupaya untuk sembuh, minum obat-obatan, pergi ke terapis, pergi ke dokter, dan seterusnya. Allah mengawasi apa yang diusahakan. Dan itu akan dihitung oleh Allah, setiap usaha kita. Setiap kita melangkahkan kaki keluar rumah untuk berupaya tadi itu mengusahakan sesuatu, mengusahakan kesembuhan, mengusahakan menjemput rizki, itu diawasi terus sama Allah. Ya, dan usaha kita itu pasti akan dihitung oleh Allah. Allah nggak bakalan, tidak akan mengabaikan usaha kita itu, meskipun belum sampai kepada sesuatu yang kita harapkan. Kita sudah berobat tapi belum sembuh, bisa jadi gitu ya. Kemudian juga Allah tuh maha memelihara. Semua makhluk dipelihara. Masya Allah. Ini sebenarnya yang dilihat, yang di boldnya ini ya, teman-teman. Ada memperhatikan, mengetahui, mengawasi, kata-kata kuncinya. Kemudian maha memelihara. Allah Akbar. Karena konsekuensi sih sebenarnya ya. Konsekuensi dari Allah mengawasi, pasti Allah akan memelihara. Nggak mungkin Allah iseng gitu ya. Maha suci Allah dari sifat itu. Allah misalnya cuma ngeliati terus nggak diurus, nah, enggak lah, nggak mungkin. Allah itu pasti mengawasi kita, melihat kita, pasti karena ingin diurus kita ini, ingin mengurus Allah, ingin mengurus kita. Ya, maka kemudian Allah tidak pernah lepas memelihara kita, mengatur kita dengan sebaik-baiknya aturan dan penataan yang paling sempurna. Ya,
ditata paling sempurna. Kita lihat di fisik kita, ya Masya Allah, sempurna. Ya, saya jadi ingat ada seorang sahabat tuh sering bercanda tuh, teman saya sering bercanda itu tuh, coba ya Masya Allah, kata dia, menawarkan satu hal tuh, Anda mau nggak dikasih uang 1 miliar? Kata, wah, ada syaratnya ya? Iya benar ada syaratnya. Kata. Syaratnya apa? Tuh mata dipindahin ke telunjuk. Kan repot, mata dipindahin ke telunjuk pas apa? Pas nyoel sambal, pas makan. Gitu. Oh, berarti kita nggak bakal bisa menikmati sambal lagi. Nah ini maka mata ditempatkan dengan sempurna, diatur, ditata sempurna, ada alisnya, makanya alis jangan jangan di, jangan dihabisi, jangan digundulin. Alis itu adalah penjaga ya, penjaga dari kotoran, dari keringat, ketahan tuh guys itu. Nah, sudah sempurna, kemudian juga ada bulu mata gitu ya, menahan kotoran gitu ya. Kita berkedip, oh, itu luar biasa sekali. Itu sempurna sekali, ditata sempurna sekali oleh Allah. Itu poin yang berikutnya, keyword yang berikutnya. Kalau kita memaknakan Allah Ar-Raqib. Kemudian juga Allah itu mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatannya. Masya Allah. Ini kalimat luar biasa. Mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatannya. Ya, penglihatan Allah berarti berbeda dengan penglihatan kita. Kalau kita tadi sering berpaling, kalau kita ini sering terhalang. Saya ini di dalam sebuah ruangan, saya nggak tahu yang ada di sebelah, saya nggak tahu apa yang ada di depan, saya nggak tahu apa yang ada di belakang, saya terbatas penglihatan saya. Tapi Allah tidak terbatas penglihatannya. Allah tahu, bahkan yang tidak kita lihat pun kan Allah tahu, ada malaikat, ada jin, gitu, ada setan. Allah tahu dengan penglihatannya itu, dan itu diawasi semua. Apalagi kita nih yang zuhir seperti ini ya, tidak ada sesuatu pun yang luput darinya, yang maha menguasai semua yang terdengar dengan pendengarannya, semua terdengar dengan pendengarannya. Jadi kalau kita kan ada frekuensi tertentu begitu, kita bisa mendengarkan. Tapi kalau untuk Allah ya semua, termasuk juga suara-suara hati kita, lintasan-lintasan hati kita. Ya, kita kan sering sekali tuh hati kita berbicara tentang sesuatu, itu Allah dengar gitu. Allah dengar, Allah Maha mengetahui, meliputi pendengarannya itu sampai suara-suara hati kita. Maha mengawasi, memperhatikan semua makhluknya dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Nah, ini ya, jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi kita bicara tentang rumusnya agar kita tidak merasa sendiri, ini pahami Allah Ar-Raqib kan tadi ya, agar kita bisa sampai kepada sebuah persinggahan yang namanya muraqabah. Allah Ar-Raqib itu didefinisikannya oleh para ulama seperti ini. Ini maksudnya Allah Ar-Raqib itu. Allah yang mengetahui, Allah yang mengawasi, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur dengan sebaik-baiknya penataan yang sempurna, Allah mengawasi dengan penglihatannya, yang tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatannya, yang mengawasi semua yang terdengar dengan pendengarannya yang meliputi segala sesuatu, dan yang maha mengawasi, memperhatikan semua makhluk dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Nah, kalau kita sudah paham seperti ini, ada nggak yang tidak diperhatikan sama Allah? Nggak ada. Ada nggak yang luput dari pengawasannya Allah? Nggak ada. Ada nggak satu ruang kosong, ruang hampa di dunia ini yang tanpa kehadiran Allah? Nggak ada. Bahkan ketika kita merasa sendirian, ada Allah. Ketika kita merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia ini, ada Allah. Tetap Allah nggak ninggalin kita. Nggak mungkin Allah itu meninggalkan hambanya. Karena Allah memperkenalkan dirinya, Ar-Raqib ini Allah sendiri yang memperkenalkannya. Bukan kita mengarang-arang gitu ya, merekayasa hasil halusinasi. Bukan. Ini Allah yang memperkenalkan dirinya. Bahwa Allah itu Ar-Raqib. Yang maknanya seperti ini. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk kita merasa sendirian menghadapi hidup. Sehingga kemudian kita mencari kebahagiaan kemana-mana, nyari teman kemana-mana gitu ya. Merasa hancur, merasa tidak berharga. Enggak, kita berharga di hadapan Allah. Makanya Allah memperhatikan kita. Allah yang menguasai langit, bumi itu yang urusannya banyak itu senantiasa memperhatikan kita. Berarti kita ini berharga. Jangan sampai kita merasa tidak berharga dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita. Ya. Nah,
teman-teman yang sedang dilanda persoalan, mungkin kemudian belum menemukan jalan keluarnya, merasa sendirian. Jangan merasa sendirian. Ada Allah Ar-Raqib, Allah yang menemui kita, mengawasi kita, menemani kita, memperhatikan kita, tahu kita sedang apapun insya Allah. Nah, maka untuk itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ya caranya untuk kita bisa mencapai derajat itu? Karena kita pun kalau nanya pada diri kita sendiri, aduh, kadang-kadang ya kita tahu sih secara ilmu, tapi ya gimana? Kita kadang-kadang ya terjebak juga ke situasi-situasi seperti itu. Nah, maka untuk itu Ibnu Qayyim mengajak kita juga untuk menjalani tahapan-tahapannya, ya, tahapannya agar kita bisa sampai itu kepada sebuah pemberhentian tadi itu, muraqabah itu, agar tidak merasa sendiri menjalani kehidupan kita. Ada 2 tahapan yang bisa kita jalani. Yang pertama, tahapan satunya itu penuhi hati dengan keagungan Allah. Pelajari, ya, pelajari itu kita baru tadi masuk ke Allah Ar-Raqib-nya saja dulu. Ar-Raqib-nya saja itu sudah, Masya Allah ya. Kita kalau paham tadi kalimat-kalimat tadi itu, kalau kita paham tentang penjelasan tadi itu, sudah tenang kita sebenarnya. Belum lagi kalau kita lanjutkan Allah Al-Hafiz, bagaimana caranya Allah menjaga manusia. Bagaimana caranya Allah menjaga diri kita, bagaimana caranya Allah menjaga semesta itu kita terus pahami. Masya Allah. Kita akan merasa jatuh cinta tuh, benar kata Ibnu Qayyim itu meleleh cinta kita kepada Allah. Rasanya kita tuh, ya Allah, Engkau tuh susah dibalasnya. Susah dibalasnya. Susah bersyukurnya tuh bukan bukan tidak mau bersyukur, tapi rasanya itu menjadi sangat sulit gitu ya. Menjadi sangat sulit untuk kita apa namanya itu sebentar. Untuk kita mensejajarkan apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan apa yang kita berikan kepada Allah itu. Yang kita balas kepada Allah itu susah sekali. Sulit sekali. Bahkan untuk bersyukur pun rasanya kita tuh nggak layak ya disebut kita ini sudah pandai bersyukur, tuh malu kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah paham tentang Allah itu Al-Hafiz. Allah itu maha menjaga. Belum lagi tadi ya, kita pahami tentang Allah Al-Alim, Allah As-Sami, Allah Al-Basir, Masya Allah. Nah, maka penuhi hati ini. Kita pelajari Allah dengan baik. Kita kenali Allah dengan baik. Jangan sampai kita salah paham sama Allah. Jangan sampai kita salah pemahaman kita terhadap Allah ini ya. Nah, penuhi hati kita. Tentu jalannya ilmu, jalan ilmu. Kemudian yang berikutnya, jalan berikutnya juga adalah dekati Allah dengan zikir dan amal. Ini penting misalnya. Ini salah satu praktek zikirnya kita. Yang zikirnya ini mudah-mudahan bisa langsung menjadi terapi buat kita. Tatkala kita merasa sedih, tatkala kita merasa sendirian, tatkala kita merasa tadi ditinggalkan oleh dunia, cobalah kita mulai duduk tenang, sehabis sholat, sehabis kita bersuci, sholat 2 rakaat, duduk dengan tenang, kita lalu kemudian juga sambungkan rasa kita kepada Allah. Ya Allah, aku ini hamba-Mu, aku datang kepadamu, aku yang fakir datang kepadamu, ya Ghani, aku yang sedang dilanda dengan banyak hal ini. Aku menyebut nama-Mu, ya Sami, ya Basir, ya Sami, ya Basir. Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha melihat, Engkau yang tahu tentang berbagai kejadian dalam hidup ini. Engkau yang maha tahu tentang apa yang terjadi dalam perasaan ini, ya Sami, ya Basir, ya Raqib, Engkau yang maha menguasai, Engkau yang maha mengawasiku, ya Hafiz, Engkau yang menjagaku, ya Alim, Engkau yang maha tahu tentang segala apapun yang terjadi pada diriku. Masya Allah tuh zikirnya kita coba mulai sebut dulu deh nama ini ya. Tadi kan meskipun kita belum bisa paham misalnya terlalu dalam tentang nama ini, sering-sering saja sebut. Nanti itu akan mempolakan pikiran kita. Kita akan berkata, kita akan sering-sering, ya, ketika kita sering-sering berkata Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, lama-lama akan hadir kesadaran. Ya, kesadaran itu, pikiran sadar kita bahwa memang Allah tuh senantiasa mendengarkan kita. Maka ketika kita sampai pada pemahaman Allah maha mendengar, kita doa sama Allah. Kita minta sama Allah. Kita curhat sama Allah gitu ya.
Masya Allah. Kita curhat sama Allah, bebas hati kita. Ngemplong kan? Ya plong tuh perasaannya. Kalau kita sudah curhat sama manusia aja, plong kita. Apalagi ini sama Allah. Masya Allah. Nah, maka untuk itu dekati Allah dengan zikir. Dekati Allah juga dengan amal. Dengan sholat kita, dengan baca Quran kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirkan. Nah, ujung-ujungnya nanti akan sampai kita kepada hadirnya kesenangan bersama Allah. Ini kalimatnya, Masya Allah, saya baca berulang-ulang gitu ya. Apa yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim ini, ya Allah. Ini Ibnu Qayyim tuh ngajak kita ke sebuah tempat, ke sebuah posisi, yang posisinya itu berat memang. Tapi insya Allah kita sampai ke dalamnya, sampai ke uh, uh, tujuan tersebut, yaitu merasa kesenangan, kenikmatan kita tuh hanya bersama dengan Allah aja. Yang artinya kalau orang sudah sampai kepada situasi ini, kondisi ini, dia udah nggak peduli lagi. Sudah tidak peduli lagi dalam hal positif ya. Sudah tidak peduli lagi mau orang berkata tentang dia, mau apapun yang dia katakan. Dia betul-betul akan menikmati kebersamaannya dengan Allah. Gak apa-apa orang kemudian meninggalkan kita gitu ya. Yang penting jangan Allah meninggalkan kita. Nggak apa-apa orang benci pada kita, nggak apa-apa selama kita memang tidak berbuat kesalahan, mangga silakan. Asal Allah jangan benci. Nggak apa-apa kemudian juga ya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang penting Allah jangan jauh-jauh dari kita. Kita jangan jauh-jauh dari Allah. Itu kan kalau kita menuju kepada sebuah cerita di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah dilempari itu di kota Taif itu sampai diseret kan, dikejar-kejar sampai 3 mil perjalanannya, dikejar-kejar terus. Ketika beliau tersudut di satu kebun anggur, itu beliau kemudian kan berdoa kepada Allah. Salah satu kalimat doanya beliau itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya Allah, aku tidak peduli kepada siapa engkau serahkan diriku, kepada orang yang jauh dan mereka yang memusuhiku, artinya orang-orang Taif itu, aku tidak peduli ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Ya Allah, sampai seperti itu tuh. Kenapa tuh Rasul sampai mengatakan kalimat itu? Karena dia sudah merasakan kenikmatan bersama dengan Allah. Kesenangan bersama dengan Allah saja. Meskipun seluruh manusia memusuhi, asalkan Allah tidak memusuhi, sudah cukup. Masya Allah. Nah, ini tahapan satu. Ya, tahapan satu saja sudah sangat membahagiakan kita kalau kita sampai. Berarti kita harus paham ilmu, kita dekati, kita aplikasikan dalam zikir kita aplikasikan dalam amal kita, nanti akan hadir kesenangan bersama dengan Allah, kelezatan bersama dengan Allah. Karena iman itu ada rasanya. Makanya Imam Bukhari menuliskan di dalam Sahih Bukhari itu halawatul iman, lezat dan manisnya iman. Nah, ini tahapan satu ya. Tahapan duanya ini jaga juga di tahapan kedua, yaitu menghindari larangan Allah. Ini perlu, karena itu bisa hilang tadi di tahapan pertama itu. Kita sudah merasa nikmat dekat sama Allah, tapi kitanya masih belum menjauhi larangan Allah, nanti hilang lagi rasa nikmatnya kita ini. Rasa bahagianya kita, rasa lapangnya kita ketika kita kembali kepada Allah bisa hilang. Maka untuk itu pelihara larangan-larangan Allah ini. Agungkan apa yang dihormati di sisi Allah ini. Jauhi larangannya, jalani perintahnya dengan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Karena yang memerintahkan itu Allah. Yang memerintahkannya itu Allah. Kita kan sedang mendekat kepada Allah. Jadi kalau Allah ngomong sesuatu, kalau Allah memerintahkan sesuatu, kalau Allah mengeluarkan sesuatu, melarang sesuatu, agungkan Allah. Bukan kita hanya berbicara tentang perintah dan larangannya saja, tapi kita sedang berbicara tentang Allahnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin mengingatkan kegagalan iblis ya. Iblis itu kan melihat kepada perintah dan larangannya, tapi dia gagal ingat bahwa ada yang memerintahkannya. Ketika dia diperintahkan sujud kepada Adam, dia melihat perintah sujudnya dan objeknya. Lalu dia menolak. Ya, buat apa sih sujud sama Adam? Ya, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia gitu. Nah, dia lupa bahwa bukan sujudnya, bukan masalah sujudnya, bukan masalah ke Adamnya, tapi siapa yang merintahkan dia? Allah. Jadi yang sedang dia tentang itu Allah. Nah, ini maka ini pun kita ingatkan ya.
Kalau kita menentang perintah Allah itu yang kita tentang tuh bukan perintahnya tapi Allahnya gitu ya. Ini tahapan kedua. Nah, tahapan satu, tahapan kedua. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Jadi jalannya untuk kita sampai ke muraqabah itu jalan ilmu, jalan zikir, dan jalan menjaga kita dari larangan Allah, mengagungkan Allah sepenuh-penuhnya. Nah, itu secara landasan teorinya ya, landasan teorinya. Ini perlu untuk dibangun fondasinya. Tapi kemudian juga ini ada satu hal praktis yang setiap hari bisa kita lakukan. Ada 4 latihan rasa. 4 latihan rasa. Bahasanya mungkin dekat-dekat dengan mindfulness ya. Masya Allah. Mungkin ada teman-teman di sini, Bu Winda biasanya yang sering bahas mindfulness. Masya Allah. Latihan rasa. Yang kata Imam Al-Ghazali ada 4 latihan yang dekat-dekat dengan mindfulness yang akan merasakan kita itu sampai kepada muraqabah dan kita menjadi bahagia dengan kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasa sendirian. Kita selalu ada cantolannya untuk kuat ya menjalani kehidupan kita. 4 latihan rasa muraqabah menurut Imam Al-Ghazali. Setelah tadi kita penuhi 2 langkah itu ya. Pahami paling tidak 2 langkah itu, jalan ilmu, kemudian juga jalan zikir, ilmu dan zikir, ilmu zikir amal, lalu menjaga dari larangan. Nah, untuk itu ada latihan, bisa tiap hari ini latihannya, bisa tiap saat bahkan latihannya, agar kita bisa sampai kepada rasa muraqabah kita itu. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, latihan yang pertama adalah doa. Nah, ini terapi yang pertama itu doa. Agar kita tidak pernah merasa sendirian itu doa. Banyak-banyak kita berdoa. Makanya kalau dalam Islam itu luar biasa ya, Ibu dan Bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita itu bangun tidur, ada doanya? Ada. Makan, ada doanya? Ada. Minum, sama makan dan minum ya. Ada ucapan basmalah paling tidak. Naik kendaraan, ada doanya? Ada. Keluar rumah, ada doanya? Ya, diajarkan sama Rasul. Memulai aktivitas, ada doanya? Ya, Masya Allah. Mengakhirinya, Masya Allah, ada juga gitu ya. Nah, ini satu hal yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan bimbingan teknisnya dari Rasul, itu menginginkan kita ada di dalam kondisi sadar di dalam setiap apapun. Misal ya, ketika kita bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillah. Doanya langsung alhamdulillah. Kebayang? Doa orang yang sadar dengan alhamdulillah itu, orang yang bangun kan menghadapi kehidupan barunya itu, kan kita sudah meninggal. Tadi malam, kemarin malam kita sudah meninggal, sebentar lagi kita meninggal lagi malam hari. Itu ketika pertama kali dia membuka matanya, kalimat yang keluar dari mulutnya dalam doanya itu ucapan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masukkan ke dalam kesadaran kita. Itu rasa syukur kita. Ya Allah, terima kasih atas nikmat kehidupan. Bahasa yang lainnya seperti itu. Ya Allah, terima kasih atas nikmat kehidupan hari ini. Ya Allah, terima kasih. Karena kalau aku sudah meninggal, aku tidak bisa lagi menikmati indahnya hidup ini. Kesempatan aku memperbaiki diri. Kesempatan aku minta maaf sama orang lain. Kesempatan aku melakukan hal-hal kebaikan. Ya Allah, maka terima kasih atas hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Coba sekali-kali kita resapi doa bangun tidur itu. Kita akan merasakan ketenangan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau memberikan sebuah nikmat yang begitu besar, yang namanya kehidupan, yang dengan kehidupan itu aku bisa leluasa menjalani banyak hal, melakukan banyak hal untuk bekal pulang nanti. Ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan. Masya Allah. Ada momen untuk kita bersyukur. Dalam doa juga ada momen untuk kita meminta, mengadu. Masya Allah. Dan sehabis bangun tidur ya, kita pergi ke kamar mandi kita, berwudu, bersih-bersih badan dulu, berwudu. Habis berwudu kita sholat tahajud. Dalam sholat tahajud kita meminta banyak doa di sana. Ya kan sholat kita sudah bahas tuh banyak doa. Ketika kita doa di antara dua sujud kita,
Kita meminta kepada Allah, warfa'ni, ya Allah tinggikan derajatku. Setelah minta ampunan dulu, Robbik Firli, ya Allah minta ampun, ya Allah, gitu. Kita mengingat segala macam itu. Kita minta diangkat derajatnya, kita minta diberikan rizki, Masya Allah. Gitu. Warzukni, gitu. Kita minta kepada Allah. Allah Akbar. Ini momen-momen terus gitu ya. Ini momen terus. Maka doa ini akan membuat kita memiliki sebuah cantolan secara mentalnya kita, secara jiwanya kita. Kita ini ada tempat ngadu, tempat minta. Kalau sama orang banyak-banyak minta kan orang capek juga menuhin keinginannya kita. Tapi kita mintanya sama Allah, yang Allah senang kalau dimintai. Bahkan kemudian Allah bilang, Allah tuh nyampein kepada kita bahwa kalau misalnya kita nggak berdoa, nggak banyak minta sama Allah tuh sombong, kata Allah. Nah, banyak-banyak saja kita minta sama Allah. Meminta, mengadu dalam doa-doa kita, Allah Akbar. Kemudian juga ada momen berpasrah dalam doa kita ini. Ada momen berpasrah, menyerahkan segala urusan kita. Misalnya dalam kalimat apa? Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, maha suci Engkau, ya Allah yang maha tinggi. Engkau ini nggak pernah salah, ya Allah. Engkau memberikan sesuatu pada diriku, tapi engkau tuh nggak pernah salah. Aku memang sedang sedih, tapi engkau nggak pernah salah. Yang salah rasaku saja, ya Allah. Maka kemudian aku kembalikan kepadamu yang maha tinggi, maha suci engkau. Aku berpasrah, aku bertawakal kepadamu. Kemudian ya, pas beresnya itu, kita zikir, berdoa, gitu kita katakan sama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kepadamu ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya pelindung dan pembela. Aku serahkan diriku padamu, Masya Allah. Rabbana uh, tawakalna Allah. Kita bertawakal sama Allah, Masya Allah. Nah ini doa. Jadi doa ini latihan muraqabah. Latihan kita agar kita ini benar-benar hidup dalam kesadaran bersama dengan Allah, Masya Allah. Dan itu akan menyembuhkan luka-luka kita, akan menyembuhkan perasaan sendiri kita. Kita nggak pernah ngerasa sendiri kalau kita banyak-banyak doa. Ya, Masya Allah. Maka terapi pertamanya itu latihannya. Kata Imam Al-Ghazali itu adalah doa. Banyak-banyak doa. Ada momen, banyak momen di sana. Momen bersyukur, momen minta, momen mengadu, momen pasrah, momen tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, pelatihan yang pertama adalah doa. Pelatihan yang kedua, zikir. Yang tadi sudah kita sampaikan ya. Kita berzikir sama Allah. Sampai jadi ingat guru kami ya. Sering kemudian mengatakan kalau lagi sedih katanya, ya kalau kita nggak ngerti bahasa Arab atau kurang ngerti bahasa Arab, ganti sama bahasa Indonesia ya. Allah melihat, Allah mendengar, Allah melihat, Allah mendengar, Allah paham, Allah ngerti. Allah senantiasa melihat kita, Allah menemani kita. Masya Allah. Maka kemudian kita kembalikan saja sama Allah semuanya. Kita kembalikan sama Allah. Nggak perlu kita merasa harus sendirian, memecahkan persoalan kita. Allah ngelihat kita. Allah memperhatikan kita. Maka kita terhubung, terpasrah kepada Allah. Mengingat Allah senantiasa. Apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya adalah baca Quran. Ini akan menguatkan kita. Ini latihan muraqabah. Makanya baca Quran itu keuntungannya bukan untuk Allah, untuk kita. Kita bisa membaca ya. Ada kisah-kisah yang menguatkan jiwa kan di dalam Al-Quran itu. Ada kisah tentang Yunus, ada kisah tentang Yusuf, ada kisah tentang dibakarnya Ibrahim, ada kisah tentang Musa yang dikejar-kejar gitu ya. Ada kisah tentang para pemuda kahfi dan seterusnya. Kita bisa mengambil kekuatan dari situ. Kita akan menemukan pola, ternyata Allah tuh nggak pernah ninggalin mereka. Ibrahim dilemparkan ke api, ya Allah tetap mengawasi, dan karena Allah mengawasi, Allah selamatkan Ibrahim. Ismail, kisahnya Ismail sudah ada pisau kan, Ibrahim tuh sudah bawa pisau untuk menyembelih Ismail. Tapi karena Allah mengawasi, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Kisah-kisah menguatkan jiwa. Dan termasuk yang berikutnya, yang keempat adalah lakukan renungan yang mendalam. Fikirkan, Allah tuh tak membiarkan semesta ini begitu saja.
Allah yang mempergilirkan siang dan malam, Allah yang memelihara, Allah yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu, Allah yang memberikan kepada kita demonstrasi itu pertunjukan bagaimana Allah itu memelihara ya. Kemarin tuh saya lihat di apa itu di YouTube ya kalau nggak salah tuh ada beruang. Ya. Beruang tuh ternyata untuk memakan ikannya tuh cukup membuka mulutnya saja ikannya lompat ke mulutnya saja. Itu salah satu bukti bahwa memang Allah itu senantiasa mengurus kita. Karena Allah mengawasi maka Allah mengurus. Ya tentu kita tidak lantas berarti berkesimpulan ya berarti kalau kita misalnya bisa seperti beruang itu gitu nunggu rizki dari Allah enggak juga maksudnya tetapi yang paling penting adalah kita menyadari bahwa beruang saja yang tidak memiliki akal sehebat manusia itu terus diurus oleh Allah ya atau misalnya hewan-hewan yang lain yang aduh masya Allah sepertinya tidak berdaya tetapi itu diurus sama Allah. Nah maka ketika kita sampai kepada sebuah pemahaman itu, kita akan berkata, apalagi kita sebagai manusia yang tugasnya besar mengelola bumi. Nggak mungkin Allah tuh meninggalkan kita. Nggak mungkin Allah tuh mengabaikan kita. Nggak mungkin Allah tuh nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa? Karena kita punya tugas yang begitu sangat besar. Masya Allah. Nah ini latihannya ya. 4 latihan ini menurut Imam Al-Ghazali silahkan bisa dilakukan oleh kita. Banyak berdoa, banyak berzikir, banyak membaca Quran, banyak melakukan perenungan-perenungan. Amati semesta raya ini. Sehingga nanti kita sampai kepada ciri khasnya. Karakter khas orang yang sudah mulai di jalan yang benar untuk menuju hamba yang qarib, yang dekat dengan Allah itu, di sini digambarkan misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'aunana raghaban wa rahaba. Kelihatan tuh orang-orang yang sudah tadi menempuh perjalanannya dengan benar, itu akan terlihat karakternya. Dia bersegera mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Dia akan orientasinya pada amal. Dia orientasinya pada amal berarti tidak 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 sibuk merenungi, hanya menyesali dirinya sendiri gitu ya. Dia akan produktif di amalnya dan dia akan berdoa dengan penuh rasa harap dan rasa cemas kepada Allah dan dia akan sampai kepada pribadi yang khusyuk kepada Allah. Nah, puncaknya ini waladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Nah, orang itu akan berpikir seperti ini dan yang amat aku inginkan cita-cita tingginya itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena dia nyadarin, dia sudah menyadari, oh selama ini tuh saya sudah khawatir berlebihan menjalani hidup, sudah overthinking ya, menjalani kehidupan itu. Nggak sadar dengan banyak nikmat, ada pembersamaan Allah. Maka kemudian dia hadir tuh rasa sadarnya itu, dan dia bermohon kepada Allah, ya Allah ampuni, ampuni aku. Sampai kemudian kelak Engkau masukkan aku ke dalam surga. Masya Allah. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah sebuah jalan kita, jangan pernah merasa sendirian lagi, karena Allah senantiasa ada untuk kita. Allah Ar-Raqib, maka kemudian kita muraqabah kepada Allah, dan muraqabah ini adalah tempat persinggahan yang menenangkan buat kita, membuat kita damai, tenanglah, masih ada Allah. Seluruh manusia meninggalkan kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tugas kita banyak berdoa, banyak berzikir, banyak baca Quran. Banyaklah kita mentadaburi semesta ini. Mudah-mudahan kemudian kita senantiasa ada di jalur muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Itu saja dulu barangkali ya untuk malam hari ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, mangga. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Bu Ani dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah penguatan untuk kita dengan diskusi ini. Silakan bisa berdiskusi melalui chat atau juga langsung raise hand ya. Mangga Bu Ani, kali bisa Iya, dipandu silakan. iya baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Luar biasa ya ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dari tahap 1, tahap 2, dan juga 4 yang poin tadi ya Pak Ustadz ya. Baik, barangkali sebelum saya membacakan chat, barangkali ada yang ingin bertanya langsung. Dipersilakan untuk raise hand dan dibuka, di unmute saja
ke mikrofonnya. Sepertinya belum ada. Saya baca dulu pertanyaan ini Pak Ustadz di chat ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana mensikapi dan memberi nasihat pada orang yang lebih tua? Curhat merasa sangat sakit hati pada saudaranya sendiri sampai keluar kata-kata yang tidak baik semacam sumpah serapah sampai 7 turunan. Sampai-sampai menulis di status WA kata-kata yang tidak baik tersebut. Itu bagaimana Pak Ustadz? Mangga Pak Ustadz. Iya, yang pertama tadi ini alhamdulillah bahasan kita mudah-mudahan jadi jawabannya. Allah Ar-Raqib. Allah tahu, Bu. Allah tahu, Pak. Allah tahu teman-teman kita sakit hati itu tahu gitu ya. Maka jangan diumbar pada manusia. Karena Allah Maha mengetahui, Allah mengawasi kita, balikan lagi ke Allah. Nanti Allah akan membalikan lagi ke kita. Bagaimana caranya menyikapi sakit hati? Karena ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Pertama marah dan ingin membalasnya. Kedua adalah maafkan. Kedua maafkan. Nah ini pilihan sih. Mangga silahkan. Mau diambil yang mana saja. Tapi mari kita coba ingat kalau misalnya milih yang pertama tadi itu. Milih yang pertama, kita milih marah, kita milih membalas gitu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat mulianya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu kemudian juga mengingatkan kepada kita bahwa jika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu dan kau tidak suka dengan kejadian itu, lalu kemudian kau memilih jalan marah terhadap kejadian itu, ingat bahwa kejadian itu adalah bagian dari takdir. Bagian dari takdir. Dan kalau bicara tentang takdir, takdir itu akan terjadi. Suka tidak suka akan terjadi. Kita marah pun akan terjadi. Karena takdir itu urusan iman kita kepada takdir. Ini mah urusan Allah. Gitu. Dan engkau tidak akan bisa merubah itu karena sudah terjadi. Kita mau marah apapun, nggak bakal bisa merubah. Nggak bakal bisa merubah. Karena sudah terjadi kan, kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Nah, tapi kata Ali bin Abi Thalib lagi, beliau berkata, dan tetapi jika engkau menemukan sesuatu yang kau tidak suka dengan kejadian itu, tapi kau kemudian juga memilih jalan ridho, karena engkau tahu bahwa yang memberikan takdir itu adalah Allah, dan engkau sudah sering mengatakan raditu billahi robba, bahwa engkau ridho terhadap Allah sebagai Robmu, maka kejadian yang tidak menyenangkan itu pasti tetap terjadi juga. Tapi kemudian engkau akan lapang hatimu, akan merdeka hatimu. Nah, tinggal milih yang mana. Satu. Atau kemudian yang berikutnya lagi, ya ini untuk menguatkan kitanya dulu, karena kan nanti frekuensi itu kedenger gitu ya, terasa hati kita ini. Kita kalau mau meyakinkan seorang, kitanya juga harus yakin dulu. Nah, ada juga ayat yang lainnya, ini mengingatkan pada kita semuanya. Tuh, sebenarnya saya yang diingatkan waktu itu ya. Ada sebuah kejadian luar biasa sekali. Kemudian ada seorang guru kami, ustadz kami, terus sampai mengingatkan, antum coba baca ayat ini pelan-pelan. Ayatnya tuh luar biasa. Ayatnya memang asbabun nuzulnya itu berkenaan dengan hadisun ifki, berkenaan dengan kabar fitnah ya, kabar dusta berkenaan kepada Aisyah pada saat itu. Kalau dilihat asbabun nuzulnya, tapi banyak juga ya yang mirip-mirip kan. Akhirnya kita sakit hati karena kita dituduh melakukan sesuatu yang kita nggak melakukan itu gitu. Nah, maka kemudian juga di dalam ayat itu turun khusus buat Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Karena Abu Bakar mengetahui ternyata orang yang membantu menyebarkan itu kan sebarannya itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul, itu si sang gembong munafik itu. Tapi ternyata ada yang membantu, dan yang membantu menyebarkannya itu adalah orang yang selama ini dia sering bantu, Abu Bakar sering bantu orang tersebut. Sampai dia kemudian berkata, mulai hari ini aku nggak mau bantu lagi orang itu. Turun satu ayat khusus untuk Abu Bakar. Dan ini bisa untuk kita semuanya. Salah satu pesannya adalah waliyasfu, Masya Allah, waliyafu waliyasfahu, maafkan dan lapangkan hatimu terhadap orang tersebut. Waliyafu waliyasfahu. Ala tuhibu ayyagfirullahu lakum. Apakah engkau tidak ingin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu gara-gara engkau memaafkan orang itu? Masya Allah.
Saya geleng-geleng kepala Bu, pas baca ayat itu, dibacain ayat itu terus diminta hafalin antum. Allah, Masya Allah, itu transaksinya kita untuk memaafkan itu ternyata bukan pada manusia, karena kalau manusia mau berat, ya. Memaafkan itu berat kalau motifnya pada manusia, tapi memaafkan itu akan mudah kalau kita cantolannya sama Allah. Kenapa? Karena Allah meminta kita untuk memaafkan. Ini transaksinya sama Allah, nggak ada urusannya sama manusia. Nah, maka untuk itu, kalau kita sudah sampai poin itu ya, paham dulu poin itu, baru kita mulai sampaikan. Kalau tadi kan pertanyaannya bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih tua dari kita berkenaan dengan biar ridho. Tujuannya itu ya, ridho, sudah maafkan. Nah, kita bisa sampaikan seperti itu. Mungkin dengan bahasa yang kalau ke orang yang lebih tua itu metodenya tuh bisa dilihat di surah Maryam. Nasihat juga perlu metode, Bu. Nasihat tuh perlu metode ya, dan Al-Qur'an tuh bicara banyak tentang metode. Salah satunya ada di dalam surah Maryam. Bisa dilihat dari mulai ayat ke di halaman yang ada 41 ya kalau nggak salah tuh ada halaman 41, halaman awalnya tuh ayat berapa ya? Saya lupa. Itu di halaman itu digambarkan tentang bagaimana dialog antara Ibrahim dengan ayahnya, dengan yang disebut ayahnya dalam tanda petik itu ya, yang beliau menasehati orang yang lebih tua yang dihormati itu. Misalnya dengan kalimat ya abati wahai ayahku sayang. Masya Allah. Jadi sampaikan tuh bahasa tuh memang luar biasa ya untuk opening kita nih. Untuk ketika kita ingin menyampaikan nasihat ini pelihara dulu. Jangan sampai kebencian yang awalnya tuh marahnya kita gitu ya. Kesalnya kita, mengguruinya kita gitu. Tapi di dalam bahasa itu kan disampaikan wahai ayahku sayang. Nah kalau ke orang tua misal kita katakan teteh gitu ya. Kita ngobrol, kita hormati. Karena orang itu akan merasa senang kalau dihormati, gitu ya. Secara psikologisnya itu mungkin masuk dulu pertama. Kemudian juga disampaikan lagi kan dalam ayat tersebut setelah berkata tentang ya abati inni qad ja'ani minal ilm. Ya wahai ayahku sayang, ya wahai ayahku sayang, sesungguhnya aku ini telah sampai kepadaku sebagian dari ilmu. Masya Allah, sebagian dari ilmu. Padahal siapa itu yang ngomong? Nabi, Bu. Nabi. Berarti kan kebenarannya mutlak kalau Nabi seharusnya gitu ya. Tapi kemudian bahasanya ketika disampaikan kepada orang yang lebih tua itu sebagian minal ilm. Masya Allah. Dikatakan lagi bahwa bagaimana pendapatmu tentang ini? Ujungnya itu seperti itu. Ini metodologi. Ini metode ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang yang lebih tua atau kedudukannya lebih tinggi dari kita posisinya begitu ya. Maka metodenya itu adalah pertama sampaikan rasa sayang kita kepadanya, dasari nasihat ini sebagai rasa sayang, kemudian yang keduanya adalah sampaikan tidak memutlakkan dulu ya sebagian gitu. Ini kalau bahasanya gampangnya teh saya tuh kemarin tuh denger nggak tahu sih ini denger dari YouTube atau nonton YouTube atau hadir di pengajian gitu ada ustadz yang menyampaikan ini. Saya juga nggak tahu sih ini benar atau enggak gitu. Tapi yang disampaikannya tuh kayak gini. Bagaimana pendapat Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Teteh? Bagaimana pendapat AA tentang hal ini? Tolong kasih saya masukan. Masya Allah. Lebih enak ya. Misalnya kita sampaikan tadi kalau langsung ke konteksnya kita katakan, Teh, saya mada pernah dengar gitu ya bahwa yang namanya kalau kita urusan sama ini teh, ya ini mau urusan takdir. Nah, saya juga nggak tahu sih, nggak ngerti juga sih. Gitu. Tapi gimana ya kalau menurut Teteh kalau kita kembalikan ini kepada takdir? Ah, bahasanya seperti itulah kurang lebih ya. Itu metodologi, itu seni. Memang ada seninya ya. Maka saya tuh sering ingatkan kepada teman-teman itu, pelajari itu komunikasi dakwah. Pelajari itu namanya fikih dakwah. Pelajari itu namanya seni, mengkoreksi gitu ya. Jangan sampai dakwah kita ini menjadi tidak enak di hatinya orang lain. Sehingga perubahan yang kita inginkan itu semakin jauh dari harapan kita. Apalagi ini orang-orang dekat dengan kita ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa dipahami. Mangga Baik, Bu Andi. terima kasih Pak Ustadz. Ini saya bacakan lagi yang di chatnya Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum, maaf Ustadz, Al-Ahzab ayat berapa dan Al-Hadid ayat berapa? Ini kayaknya yang terkait dengan yang di slide Pak Oh Ustadz ya. tadi, Pak Ustadz. Iya, Al-Ahzab ayat ke-52. Al-Ahzab ya.
Al-Ahzab ayat ke-52, kemudian Al-Hadid ya tadi, satu lagi ya yang Betul. ditanyakan. Al-Hadidnya itu ayat keempat. Al-Hadidnya ayat keempat. Ya, baik. Sudah terjawab ya, Bu Tia. Untuk selanjutnya saya baca lagi di chat Pak Ustadz. Bismillah, afwan Ustadz. Quran surat apa ciri orang yang qorib tadi tidak tercatat? Ini juga sama yang terkait dengan yang tadi, yang tentang Qorib. orang yang qorib. Wah, 2 slide terakhir ya. 2 slide terakhir yang qorib itu masuknya ke dalam yang pertama Al-Anbiya ayat ke-90. Al-Anbiya ayat ke-90. Kemudian ayat berikutnya adalah Asy-Syu'ara ayat ke-82. Asy-Syu'ara ayat ke-82. Saya nanti posting di grup untuk slide-nya, nanti bisa diambil juga, bisa bisa di-download juga ya. Saya nanti insya Allah disampaikan di grup, barangkali ada yang membutuhkan lebih lengkapnya lagi, jadi bisa diulang-ulang nanti dipelajari, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Untuk selanjutnya saya baca dulu yang di private chat ya Pak Ustadz. Maka silakan. Izin bertanya Pak Ustadz terkait dengan ucapan pengampunan ya dari Allah dengan kata al-afu. Apakah betul Allah akan menghapus semua catatan keburukan kita? Jadi catatannya dihilangkan ini kayaknya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, pertama adalah kita harus mengimani bahwa kalau Allah memperkenalkan asma-Nya, memperkenalkan dirinya, bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janjinya. Ketika Allah memperkenalkan dirinya Al-Afu, Al-Afu itu maknanya adalah memang lebih spesifik daripada Al-Ghafur. Kalau Al-Ghafur itu berarti Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi catatan amalnya masih ada. Catatan amalnya masih ada. Amal keburukannya kita catatannya masih ada. Sehingga nanti ketika dihisab, di Yaumul Hisab kelak, itu catatannya masih bisa kita baca. Ya, itu kalau misalnya ada hubungannya dengan Al-Ghafur. Tetapi berbeda ketika Allah itu Al-Afu, memperkenalkan dirinya Al-Afu, maka janji dari Allah, Allah bukan hanya mengampuni orang itu, tapi kemudian menghapuskan jejak-jejak kesalahannya. Menghapuskan seluruh catatan amal-amal keburukannya itu. Nggak ada bekasnya sama sekali. Kalau menurut para ulama itu, kalau Allah memperkenalkan dirinya Al-Afu itu seperti engkau sedang berjalan di padang pasir, ada jejaknya, lalu kemudian ada angin yang menghembus, dan angin itu kemudian menghapus jejak-jejakmu semuanya. Nah itulah Allah Al-Afu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini mudah-mudahan bisa kita imani, dan harus kita imani. Kita harus mengiyahkan bahwa karena Allah memperkenalkan dirinya Al-Afu, kita mengimani itu, kita yakin itu, maka ketika kita mohon ampunan kepada Allah, zikirnya kan sudah diajarkan sama Nabi. Doanya sudah diajarkan oleh Nabi. Ketika Nabi mengajarkan kepada Aisyah, ya Aisyah, jangan kau lepaskan satu doa permohonan, mohon ampun kepada Allah dengan redaksinya apa? Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha mengampuni dan menghapuskan jejak-jejak kesalahanku. Masya Allah. Maka kemudian kita sebut ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Afu itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa memperkuat kita ya. Betul Bu, itu betul Pak, itu salah satu definisinya dari Al-Afu, dan kita yakini itu. Mudah-mudahan Allah menghapuskan jejak-jejak kesalahan kita. Nanti di hisabnya udah nggak muncul lagi insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada kita baca, atau barangkali ada yang ingin bertanya langsung dulu sebelum saya baca di chat. Ya Bu Ani, maaf. Ya, mangga Bu Tia, mangga dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ustadz, Masya Allah, materi hari ini ya judulnya tak perlu merasa sendiri Ustadz. Jadi saya nyambung yang kemarin pertanyaan ke Ustadz itu, kata Ustadz kita bukan hanya sekadar nadom kalau dulu ya Ustadz tentang Asmaul Husna. Ternyata kita juga nyambung ke sini. Sebetulnya betul Ustadz, kita tidak perlu merasa sendiri. Apabila kita itu betul-betul tahu makna
untayan doa kita gitu ya Ustadz, zikir kita, hanya apa, jadi kayak Ustadz tadi ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Kalau seandainya kita tahu gitu Ustadz ya artinya itu bahwa betul kita bangun tidur aja Allah ada dengan kita gitu. Nah, makanya saya kembali lagi Ustadz, ya memang gimana Ustadz supaya kita teh doa-doa tahu bukan ini hafal secara Arabnya, tapi secara artinya itu Ustadz. Kata Ustadz tadi juga doa iftirash ya, doa duduk di antara dua sujud. Kan itu udah kalau kata Sundanya udah mundal Ustadz ya, Lengkap. arti dari doanya teh ya, iya Ustadz. Tapi karena kita tidak ini, tetap aja kita teh merasa sendiri, sakit asa kita yang pas sakitnya gitu Ustadz ya. Nah, ya itu Ustadz, alhamdulillah dengan dengan malam ini tercerahkan kembali ya murokobahnya itu Ustadz. Mudah-mudahan ya untuk saya pribadi dipacu untuk lebih ya Ustadz, kita tuh harus betul-betul memahami gitu arti-arti doa dari yang kita panjatkan. Mungkin itu Ustadz. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini menguatkan ya. Terima kasih banyak Bu Tia. Emang itulah satu hal yang tadi dari awal juga saya ingatkan kembali bahwa agama kita ini agama ilmu. Iman ini juga pupuknya itu adalah ilmu. Dulu saya juga cuma menghafal itu, Bu. Cuma menghafal bahwa pupuknya iman itu adalah ilmu. Sudah aja hafal gitu. Tapi semakin hari saya semakin memahami benar ini. Benar bahwa pupuknya iman itu ilmu. Kalau kita sering goncang menghadapi hidup, sering resah menghadapi hidup, pasti awalnya tuh ya, selain banyak dosa, kita juga ngakuin dosa kita di hadapan Allah. Yang berikutnya itu yang tidak kalah pentingnya juga adalah kurang ilmu kita nih. Bisa jadi kurang ilmu kita ini. Maka untuk itu kita perlu terus untuk mendalami ini ya. Perlu terus untuk membuka kembali kitab-kitab para ulama, mempelajari lagi, kemudian mengingatkan lagi, mengulang-ulang lagi. Karena ya jiwa kita nih kadang-kadang lupa juga. Kita sudah hafal, sudah ingat, ya, kadang-kadang perlu diingatkan juga. Alhamdulillah mudah-mudahan Bu Tia ini bisa mengingatkan kita kembali dan menguatkan kita kembali ya. Ilmu ini pupuknya iman tuh bener. Masya Allah. Gimana saya menggambarkan kebahagiaan kita ini ya. Bahwa kita menemukan satu titik yang sama bahwa ilmu itu ternyata menjadi pintu masuk kepada sebuah kenikmatan hidup. Termasuk tadi itu kita bisa menikmati iman tuh gara-gara ilmu. Sejauh mana kita kenal dengan Allah, sejauh mana kita faham Quran, sejauh mana kita faham agama ini, maka kebahagiaan itu akan terus-menerus bisa kita dapatkan. Nah, mudah-mudahan kita dimampukan terus untuk ada bersemangat kita di jalan ilmu ini dan amal ya insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Tia. Untuk selanjutnya saya baca lagi di chat dulu ya Pak Ustadz. Mangga silakan. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana memanage lintasan hati yang tidak sadar ada prasangka buruk sama Allah karena fitrah manusia suka mengeluh. Sedang Allah Maha mengetahui yang zahir dan batin. Syukran Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Iya, memang kalau kita bicara tentang insan ini, manusia ini khuliqa halu'ah, diciptakan oleh Allah ini gemar berkeluh kesah memang ya. Tapi bukan berarti hal itu menjadi pembenaran buat kita. Bukan berarti menjadi pembenaran buat kita, artinya kita membiarkan. Ya kalau ngeluh-ngeluh mah manusiawi lah. Da abdi ge sanes keresek gitu ya, misalnya gitu berkata seperti itu, da jami gitu. Makanya kemudian ngeluh. Tidak seperti itu penyikapannya, tetapi penyikapan kita terhadap informasi itu dikatakan bahwa memang kita ini berpotensi untuk ngeluh. Maka untuk itu didik diri kita. Maka untuk itu kita perlu untuk betul-betul ya mendidik jiwa kita, mendidik diri kita, mendidik prasangka kita, mendidik rasa kita gitu. Betul-betul harus dididik karena kalau tidak dididik jiwa kita ini cenderungnya kayak gitu.
dikasih hujan, ngeluh, dikasih panas, ngeluh, dikasih hujan plus panas juga ngeluh juga kita. Ini persoalan. Nah, maka untuk itu bagaimana latihannya? Bagaimana latihannya agar kita tidak banyak mengeluh? Para ulama banyak tuh memesankan sesuatu yang sekali lagi barangkali ya di level-level kita kemarin-kemarin, di kehidupan-kehidupan kita kemarin-kemarin itu baru baru hanya jadi pengetahuan. Tapi mudah-mudahan sekarang bisa jadi kita pahami. Dan bukan hanya dipahami, tapi menjadikan sebuah hal yang bisa merubah diri kita. Kalau kita ingin mengeluh itu, kata para ulama zaman dulu tuh dari masa ke masa, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai ke guru-guru kita. Dan mereka sering mengatakan, lihat orang yang lebih susah dari kita. Lihat orang yang lebih susah dari kita, agar kita tidak mengeluh. Kita mengeluh misalnya tuh, saya tadi kehujanan misalnya kan, ya seninya pakai motor kan kayak gitu ya. Kemana-mana pakai motor kan seninya gitu. Kalau kalau panas tidak kehujanan, kalau hujan tidak kepanasan tuh kan, seninya luar biasa. Nikmatin aja gitu. Kehujanan kan enak, jadi nggak usah mandi. Tadi jadi ingat belum mandi sore. Karena habis kehujanan biarin udah basah. Kita nikmatin aja gitu ya. Nah, dibandingkan dengan orang yang harus naik angkutan umum kan berat di Bandungnya gitu. Susah sekali nunggunya, lama ngetemnya kan. Pernah naik angkot barangkali? Saya pernah. Masya Allah. Waktu pas motor masuk bengkel gitu, pergi ke Salman aja sampai 1 jam lebih gitu. Padahal kalau pakai motornya 10 menit nyampe kalau waktu pas rumah di Geger Kalong gitu. Itu luar biasa ya. Nah, kita bisa melihat ke orang-orang yang di bawah kita. Kalau untuk masalah-masalah dunia, sehingga kita tidak ada alasan untuk mengeluh. Kita lihat lagi banyaklah kita berkunjung ke rumah sakit, kita lihat orang-orang yang sakit, kita datanglah kepada misalnya tuh ya, Masya Allah di sekitaran Hasan Sadikin kalau di Bandung itu saya berkunjung ke beberapa rumah singgah. Rumah singgah ada yang khusus buat kanker, ada yang buat segala macam tuh berkunjunglah sekali-kali ke sana, kita berdialog dengan mereka, ya bawa sedikit hadiah untuk mereka. Bukan hanya untuk ngasih hadiahnya, tapi untuk melembutkan hati kita. Betapa banyak sekali kita perlu syukuri. Sehat kita syukur, Masya Allah. Kita jadi nggak ada kesempatan buat ngeluh. Saya pernah ke rumah singgah anak-anak, khusus anak-anak yang cancer ya, yang kanker itu nunggu untuk di Hasan Sadikin itu ditampung di satu rumah. Itu kita sering dialog dengan anak-anak itu, dengan orang tuanya juga, ya Allah gitu. Bagaimana berbagi dengan mereka, saling menguatkan. Ini sebenarnya bukan saya yang sedang menguatkan mereka, justru mereka menguatkan saya gitu. Udah nggak usah banyak ngeluh. Saya ngeluh tuh jadi malu ngelihat mereka gitu. Malu ngelihat mereka. Ada satu teman saya cerebral palsy kalau nggak salah istilahnya tuh. Itu tangan kakinya tuh nggak sinkron kan. Nggak sinkron. Setiap berjumpa dengan orang tersebut, Masya Allah, saya tuh ngerasa bahwa Allah tuh sedang menasehati saya. Sedang menunjukkan tuh, kalau mau ngeluh tuh lihat tuh teman kamu tuh. Masya Allah dia nggak pernah ngeluh. Jualan dengan kondisi seperti itu, jualan kemana-mana, Allah Karim. Sering kalau ketemu papasan di satu tempat di masjid sedang kajian, saya bonceng pulang tuh, ayo bareng saya antar. Ngobrol sepanjang jalan, ya Allah, dengan kalimat-kalimat yang kadang-kadang nggak jelas juga tertangkapnya gitu. Tapi itu pelajaran-pelajaran besar. Nah, ini mudah-mudahan membuat kita tidak cepat ngeluh lah ya. Hal yang seperti itu. Kalau masalah amal, memang kita perlu melihat ke orang yang lebih atas dari kita. Tapi untuk masalah hidup kita, coba lihat ke orang-orang yang di bawah kita ini. Mudah-mudahan ini menahan keluh kesah kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini untuk saya bacakan dulu yang di chat. Ini masih ada beberapa Pak Ustadz. Pak Ustadz, kapankah seorang hamba bisa mengetahui bahwa dia telah mencapai makrifat yang hakiki? Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Iya. Saya memang berhati-hati sekali untuk menerangkan tentang hal ini, Pak Agus. Ya, kayaknya perlu ketemuan gitu. Masya Allah, udah lama juga nggak ketemu ya Pak Agus Ramli. Jadi yang pertama adalah kalau kita bicara tentang makrifat itu, kalau dalam bahasa itu adalah pengenalan. Ya, kalau dalam bahasa itu pengenalan. Berarti kalau kita bicara tentang makrifat kita kepada Allah, makin kenal lah kita sama Allah, minimal
itu cirinya itu adalah kita hafal tuh Asmaul Husna, paham maknanya gitu ya. Itu sudah sampai kepada yang namanya ma'rifatullah. Dia memiliki makrifat yang benar itu. Memang kalau diembel-embeli dengan hakiki ini, kadang-kadang ya kita menemukan ada orang yang membahas tentang ma'rifatullah ini perlu untuk kita saring. Di antaranya adalah ada orang-orang yang mengatakan makrifat itu ada makom-makomnya, yang di antaranya itu sampai kepada makomnya itu namanya tuh kemakrifatullahnya itu sudah sampai hakikinya tuh jadi tidak membutuhkan syariat. Nah, ini yang salah. Ini tidak boleh. Ini diluruskan oleh Al-Junaid, diluruskan oleh Ibnu Qayyim bahwa bicara tentang tazkiyatun nufus, bicara tentang ma'rifatullah itu tidak boleh melepaskan diri kita dari yang namanya syariat. Syariat ini tetap harus kita jalani. Jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa kalau sudah sampai kepada ma'rifat yang hakiki ini, jadi dia tidak sholat lagi, dia sudah mengabaikan syariat lagi, apalagi sudah sampai kepada yang namanya manunggaling qaula Gusti itu. Jadi dirinya dengan Allah bersatu. Wah, itu kalau itu sudah tinggalkan saja, Pak. Hal-hal yang seperti itu sudah masuknya ke dalam bukan hanya penyimpangan secara syariat, tapi penyimpangan secara akidah. Kalau seperti itu. Jadi kalau buat kita batasannya adalah apa yang dimaksud dengan makrifat yang hakiki ini, dia tahu minimal tentang Allah itu apa. Allah itu namanya seperti apa, sifatnya seperti apa. Lalu kemudian dia setelah paham terhadap asma wa sifatnya itu, lalu dia hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan ketika dia menghadapi berbagai kejadian, dia sandingkan, dia konfirmasi kepada pengetahuannya itu sehingga dia bisa berakhlak yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkatnya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung sebelum saya baca di direct message. Sepertinya belum ada, saya baca lagi ya Pak Ustadz ya. Mangga, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Jika kita berharap dan yakin Allah selalu bersama kita, amalan apa yang harus kita kerjakan? Berzikir, mengamalkan Asmaul Husna, tapi mengapa di hati masih ada suatu kehampaan? Bagaimana cara kita mengasahnya supaya setiap saat kita merasa dekat dengan Allah? Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Iya. Baik, untuk hal yang semacam itu memang perlu yang namanya tuh, maka bahasanya tadi Imam Al-Ghazali adalah latihan. Latihan. Memang mungkin ketika kita sudah misalnya tadi beristighfar atau menyebut asma Allah, awalnya nggak kerasa apa-apa. Tapi perbanyak saja, nanti juga akan timbul sebuah kesadaran itu. Dan setelah kesadaran itu hadir, nanti insya Allah akan lebih punya makna juga ketika kita mengucapkan misalnya ya, Subhanallah, kita ingat bagaimana Allah tuh nggak pernah salah. Walhamdulillah, kita mengingat banyak nikmat-nikmat Allah. Wala ilaha illallah, kita mengingat lagi bahwa satu-satunya tambatan kita ini adalah Allah. Allahu Akbar, segala Allah itu maha besar, maka urusan-urusan kita jadi kecil. Kemudian kita berkata lagi tadi ya Allah Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Kita ingat lagi bahwa Allah itu mencintai kita, menyayangi kita, ya Wadud, ya Zal Jalali wal Ikram. Ketika kita minta ampunan, kita sebut lagi nama Allah, Al-Afu tadi, Al-Ghafur tadi, itu Masya Allah. Ini tapi memang mungkin awalnya tuh nggak kerasa gitu. Maka untuk itu terus saja ya, jangan putus asa. Kalau bahasanya Ibnu Qayyim, ketika engkau mengetuk pintu Tuhanmu, tapi pintu Tuhanmu itu tidak kunjung juga terbuka, maka kau tetap tunggulah di depan pintu itu. Engkau tetap ketuk pintu itu, engkau bermohon kepadanya agar membukakan pintu itu. Dan ketika pintu itu terbuka sedikit saja, maka engkau berlari, berhamburan menuju kepada Tuhanmu sambil engkau berkata, wahai Tuhanku, ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi, inilah aku ingin mendekat kepadamu, ingin kembali kepadamu, maka terimalah aku di pintumu ini. Masya Allah. Itu mudah-mudahan bisa kita lakukan terus ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini masih ada di direct message Pak Ustadz.
izin bertanya Pak Ustadz, ketika ada suatu keberhasilan, pencapaian dalam hidup, kadang suka mendengar, kalau bukan karena saya, dalam tanda kutip ya itu Pak Ustadz, Iya. nggak bisa terjadi seperti ini. Apakah itu salah satu sikap sombong? Bagaimana kita mengingatkan jika itu terjadi di lingkungan kita? Itu Pak Ustadz pertanyaannya. Iya. Iya, kalau bahasa striknya, bahasa lurusnya, iya itu adalah kesombongan. Itu adalah kesombongan. Maka kita banyak-banyak beristighfar. Jangan tersinggung ya. Kalau misalnya bahasanya bahasa lurus seperti ini. Tersinggung juga nggak apa-apa sih. Tapi penyikapannya harus baik. Kita tersinggung, maka untuk itu kita perbaiki diri. Itu nggak apa-apa, bagus. Ini eh, kesombongan kita. Kemudian juga yang kedua, itu ada hubungannya dengan penolakan takdir. Karena kan sebenarnya kita tuh salah satu pemahaman kita terhadap takdir itu, kalau kita kembalikan ke Al-Hadid 2223, Al-Hadid ayat ke-22-23 kan Allah sudah menetapkan itu. Agar di ayat ke-23-nya itu, agar kita tidak terlalu bersedih ketika ada sesuatu yang luput darimu, kata Allah, dan agar engkau tidak terlalu gembira terhadap apa yang kau dapatkan. Bahkan kemudian kita terlalu jadi euforia dan sombong, bahkan ya dengan penghasilan atau dengan pencapaian-pencapaian kita. Jangan sampai seperti itu. Nah, maka untuk itu bagaimana caranya kembalikan lagi kepada takdir itu. Kita kembalikan kalau punya sesuatu keberhasilan, kembalikan kepada Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengkalibrasi secara cepat ya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Baik. Barangkali ada yang pertanyaan terakhir sebelum saya baca satu pertanyaan lagi di direct message Pak Ustadz. Tapi saya kasih kesempatan dulu, barangkali ada satu penanya dari Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya langsung. Saya baca satu lagi ya Pak Ustadz. Ini Mangga, terakhir. silakan. Bismillah. Belum kita tutup dengan muhasabah. Ustadz izin bertanya terkait dengan rasa syukur. Kadang kita ngedumel katanya dengan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Karena kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita inginkan. Bagaimana agar kita tidak egois dengan keinginan kita? Itu pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Iya. Makanya kalau para ulama ahli tazkiyatun nufus, guru-guru kita ataupun para ulama-ulama besar itu mengingatkan kepada kita, bahagialah orang-orang yang sudah pernah merasakan kecewa kepada manusia. Bagus, rasa kecewa kepada manusia itu bagus. Agar tiba kita kepada sebuah pengetahuan bahwa betapa sangat perihnya kita. Ya, kalau kita menyandarkan harapan kita ini pada manusia. Ya, Hasan al-Basri kalau tidak salah itu pernah mengatakan, aku tidak pernah merasakan ya penderitaan yang lebih daripada ketika aku menggantungkan harapanku pada manusia. Masya Allah, pada manusia. Jadi kalau kita menggantungkan harapan pada manusia, siap-siap kecewa aja. Siap-siap kecewa. Maka untuk itu gantungkan harapan kita kepada Allah. Karena manusia mah seperti itu. Manusia mah seperti itu. Manusia mah ya tidak untuk kita harapkan terlalu banyak. Harapan kita harus kita gantungkan kepada Allah. Yang kalau bahasanya Ibnu Qayyim sekali lagi beliau mengingatkan kepada kita bahwa tidak layaklah kita menggantungkan sesuatu harapan kita ini terlalu tinggi kepada sesuatu yang cacatnya pasti, hilangnya juga pasti, fana. Nah, ini makhluk. Nah, untuk itu kita jangan sekali-kali berpaling dari sesuatu yang memang senantiasa ada untuk kita, sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah meninggalkan kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah penguatan untuk kita, Bu. Jadi kalau tadi kembali lagi pada pengharapan pada manusia, begitu aja. Jadi kalau untuk mengendalikannya, ingat lagi lah seperti itu ya. Siap nggak kita sakit hati lagi? Maka untuk itu putus harapan kita sama manusia, ya. Tapi bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang apatis dalam kita bergaul dengan manusia, bukan gitu ya. Tapi kita tidak menggantungkan harapan kita sama manusianya. Kita berharapnya sama Allah, berdoanya sama Allah, nanti dia Allah yang membolak-balikan hati, dia Allah yang nanti melembutkan hati, dia Allah yang menggerakkan orang lain gitu ya. Dan kitanya juga kalaupun ada sesuatu
baliknya bukan ke orang, tapi baliknya langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah semua pertanyaan di chat sudah terjawab dan juga kita udah berada di penghujung acara Pak Ustadz. Kita muhasabah, dan sebelum muhasabah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah senantiasa menemani kita di pekan ke berapa ya Pak Ustadz? Ke-24 ya? Di 26 sekarang. 26 ya, di Iya. pekan ke-26. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pekan depan di Ahad. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak Ustadz dan diberi Amin ya. umur untuk bisa menjalani kehidupan kita dan mencari ridhonya Allah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah senantiasa hadir di kajian Ahad malam ini. Insya Allah untuk materi bisa disimak ulang nanti di YouTube-nya kajian Ahad malam, nanti akan dipost di sana untuk mengulang-ulang materi, dan juga nanti untuk slide materi PowerPoint-nya akan di-share di grup WhatsApp. Dan terima kasih juga kepada Rumah Sakit Jiwa yang memfasilitasi Zoom untuk kajian malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Dir. Dan juga kita sudah berada di akhir sesi ini dalam keadaan lancar ya Pak Ustadz. Alhamdulillah Alhamdulillah. sinyalnya bersahabat. Alhamdulillah sampai akhir. Alhamdulillah. Baik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, mangga kepada Pak Ustadz kita muhasabah dan doa di akhir sesi ini. Pada Pak Ustadz, mangga Pak Ustadz. Baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuhasabah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengawasi kita, Allah yang memelihara kita, sedang membersamai kita, mendengarkan doa-doa kita, mengetahui isi hati kita. Dialah Allah yang senantiasa mengetahui lapang dan sempitnya hati kita, sulit dan mudahnya kehidupan kita. Dialah Allah yang memberikan kepada kita banyak sekali kebaikan-kebaikan. Allah yang menutupi dosa-dosa kita. Allah yang menutupi kekurangan-kekurangan kita. Allah yang menyampaikan kita kepada berbagai kejadian-kejadian yang menumbuhkan kita. Menumbuhkan rasa sabar kita kepadanya. Menumbuhkan prasangka-prasangka baik kita kepada Allah. Memahamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memilihkan untuk kita yang paling baik. Di tengah seringnya kita salah dalam memilih. Di tengah seringnya kita tidak terdidik berbagai keinginan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Yang kadang penjagaannya itu adalah berupa kalimat tidak. Tidak untuk keinginan kita yang bisa membahayakan diri kita. Yang bisa mencelakakan kehidupan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita kadang-kadang banyak sekali di dalam momen-momen kita mengambil hikmah itu perlu waktu yang begitu lama. Perlu luka yang berdarah-darah. Perlu perjalanan yang tertatih-tatih. Tapi alhamdulillah ya Allah, Engkau masih menyampaikan kami pada hari ini. Memahamkan kami tentang bagaimana Engkau senantiasa mencintai kami. Memberikan yang terbaik pada kami. Maka untuk itu Ibu dan Bapak, mari kita kenang kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Dialah Allah yang mengurus kita dari mulai kecil kita sampai hari ini. Allah yang mempergilirkan kepada kita rasa bahagia dan rasa sedih. Agar kita tahu bagaimana caranya sabar. Agar kita tahu caranya bersyukur. Karena jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita kesedihan, bagaimana caranya kita berlatih sabar? Bagaimana caranya kita berlatih lapang? Bagaimana caranya kita
berlatih bertawakal kepada Allah, menggantungkan diri kita kepada Allah seutuhnya. Yang dengan cara itu kita merasakan kebahagiaan karena kita hanya bersama dengan Allah saja. Utuh hati kita hanya untuk Allah. Maka kemudian kita pun bisa merasakan bahagia tatkala semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ya Rob, aku ini adalah hamba-Mu, terserah Engkau saja ya Rob. Terserah Engkau saja ya Rob, Engkau mau bawa aku kemanapun, Engkau mau berikan aku apapun, aku ridho ya Allah. Bukankah jalannya itu adalah namanya musibah? Bukankah jalannya itu adalah namanya kesulitan, lalu kemudian kita sampai kepada keindahan, kedekatan kita dengan Allah. Berurai air mata kita ketika kita memohon pertolongan Allah. Sahdu kita dalam sujud kita pasrah kepada Allah. Maka inilah sebuah hal yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kejadian-kejadian-Mu, atas segala takdir-takdir yang Kau berikan kepada kami. Maka jadikan kami ya Rob termasuk hamba yang memahami tentang kebaikan-kebaikan-Mu, memahami tentang cinta-Mu. Jadikan kami faham tentang ini semuanya. Tambahkan pemahaman kepada kami, tambahkan ilmu kepada kami. Maka ya Rob, untuk itu kami berdoa kepadamu, memohon kepadamu. Kami yang fakir datang kepadamu ya Ghani. Kami yang hina datang kepadamu yang maha suci. Kami yang tidak punya apa-apa datang kepadamu pemilik semesta raya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Inilah kami ya Rabb. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, ku ridho ya Rabb, kami ridho ya Rabb kepadamu. Kami ridho ya Rabb, Kau yang mengatur kami, mengurus kami, menata kami dengan tataan yang paling baik ya Rabb. Kami ridho kepadamu ya Rabb. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka untuk itu ya Rob, kami mengharapkan kepadamu, memohon kepadamu, lapangkan hati kami senantiasa ya Rob. Lapangkan hati kami senantiasa dalam makrifat kepadamu, dalam ketawakalan kepadamu, dalam indahnya berpasrah dan berserah kepadamu. Ya Rob, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Rabb. Jangan Kau cabut nikmat iman ini. Jangan Kau cabut kenikmatan kami berpasrah dan bertawakal kepadamu. Jangan Kau cabut nikmatnya kami berkumpul dengan orang-orang soleh ya Rabb. Berikan kesempatan pada kami. Ridhoi langkah-langkah kami ya Rabbana. Rabbana, ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbal minna. Taqabbal minna, taqabbal minna, kabulkan permohonan kami, kabulkan doa-doa kami ya Rabbana, kabulkan doa-doa kami ya Rabbana ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa'fu minkum. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah. Acara kajian malam hari ini berjalan dengan lancar dan kita sudah berada di penghujung kajian malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal kebaikan buat
Pak Ustadz, dan juga bagi kita buat jamaah yang mendengarkannya, dan semoga kita bisa menjalankan tahap 1, tahap 2, dan 4 poin tadi yang Ustadz sampaikan di materi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk menutup kajian hari ini, kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Saya sebagai pemandu acara malam hari ini, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Ani, Iya, Bu sama-sama Pak Din, Terima Ustadz. kasih Pak Bapak Gus. Ibu, hatur nuhun. Pak Aziz, nuhun Pak Aziz. Alhamdulillah, Ya, Masya Allah. sama-sama. Sehat-sehat terus ya Pak Aziz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Tia. Oh ada Bu Elis juga nuhun. Teman-teman yang lain semuanya ya. Alhamdulillah. Tidak bisa disebut satu demi satu, mohon hatur nuhun. Sadayana. Mohon. Barakallahu fikum. Izin live ya, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.